Para politikus udah mulai masuk ke ranah tim nasional Indonesia. Ketika kita ada Hifni, ada Gonta, kemudian Rocky Gerung, kemudian Rano Karno, dan yang paling ngeri ada bahasa Akamsi, anak kampung sini. Aku anak kampung sini. Loh, emangnya semua tim nasional Indonesia itu bukan anak kampung Indonesia? Ya emang bukan, memang mereka nggak lahir di Indonesia sebagian, tapi sebagian lahir di Indonesia. Apakah ketika mereka nggak lahir di Indonesia berarti bukan warga negara Indonesia? Berarti nggak punya darah tumpah darah Indonesia? Jok ngawur kon, fakta di lapangan mereka yang tidak dilahirkan di Indonesia, faktanya perjuangan mereka untuk membela tim nasional Indonesia merah putih ngalah-ngalah melebihi orang yang benar-benar dilahirkan di Indonesia. Perlu dikasih contoh. Masih ingat kan saat Indonesia terpuruk? Melawan Malaysia? Sepak bola gajah, masa kegelapan. Mereka semua asli orang Indonesia yang dilahirkan juga di Indonesia. Tapi mereka kalah sama Alphard. Gak usah berbicara tentang anak kampung sini, gak usah berbicara tentang anak lokal. Yang penting, yang paling penting adalah mereka warga negara Indonesia, tumpah darah Indonesia, semangat sampai darah dan keringat terakhir mereka berjuang untuk membela tim nasional Indonesia. Ngono lho, cangkem kuwi rada iso sing ngomong ngono asline. Tapi kan ketika mereka ini sudah masuk ke ranah tim nasional Indonesia, ke ranah sepak bola, mencoba merongrong, mencoba menjegal dengan argumentasi, dengan narasi yang seolah-olah para pemain timnas saat ini bukan warga negara Indonesia. Kan gak teli, cekkan KTP, warga negara Indonesia, bos. Berikutnya di sisi lain banyak sekali orang yang menyampaikan. Ini khusus bagi yang nggak suka tim nasional Indonesia ya. Kono mesti ngomong, kita nggak bangga masa dengan para pemain-pemain seperti itu hanya berhasil imbang. Lawan Australia imbang, lawan Arab imbang. Hei bos, deloken musuhmu, lihat lawanmu. Mereka itu rank berapa di FIFA? Mereka semua langganan Piala Dunia, bos. Jadi untuk menilai, untuk membandingkan, ya harus seimbang, bos. Ojo terus ketika pemain-pemain ini sudah bermain di Liga Eropa terus hasilnya langsung koyo Argentina. Yo abot pak, tapi ini proses. Saya yakin Indonesia akan mampu seperti Argentina, juara dunia, Brasil juara dunia, Perancis juara dunia, Italia juara dunia. Saya kira Indonesia akan mampu kalau pemain-pemain yang ada di tim nasional Indonesia ini memang sudah benar-benar mempunyai pondasi sepak bola yang benar. Oke lah, kita berbicara para pemain yang dilahirkan di Indonesia, berbicara para pemain yang sekolah sepak bola di Indonesia dan SSB di Indonesia. Kita lihat pertandingan tadi malam lah. Selamat sebelumnya untuk tim nasional U20 yang udah lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Oke. Selamat, semalam bisa lolos. Wis bisa meneh tak ucapno selamat. Tapi dari segi permainan, dari segi stamina, dari segi fisik, body charge, kontrol bola, passing, jauh banget dengan tim nasional senior. Maknanya, ya jelas jauh lah. Itu kan junior, itu senior. Maknanya bukan di situ. Sekarang kita lihat passing. Banyak sekali pemain kita itu passingnya salah terus. Banyak salahnya daripada enggaknya. Kita jujur loh, kita jujur. Kontrol, mereka rata-rata ketika kontrol bola dapat umpan yang sedikit kenceng, mental sampai 3 meter, akhirnya diserobot oleh pemain Yaman. Kalau kita melihat permainan Yaman, secara teknis Yaman lebih kuat dalam fisik, kemudian pressnya lebih kenceng terus kemudian kontrol bola sama passing Yaman lebih bagus. Kita jujur ya, tapi saya tetap bangga karena tim nasional Indonesia adalah darah daging kita. Lolos ke Piala Asia berikutnya. Tapi kalau ini nanti dipakai dengan formulasi yang seperti ini untuk laga berikutnya, kita tahu para
diktatornya itu lebih ngeri-ngeri loh Rek, dibandingkan saat ini. Mungkin kita saat ini masih mampu ngimbangi Timor Leste, Maldives, dan juga Yemen, yang seharusnya kita harus menang semua itu. Kalau delok teko opo yo bahasa di atas kertas. Jadi ya mampulah kita semalam untuk membandingkan, bukan maksud membandingkan, tapi ya kita harus realistis. Ini loh seperti ini kejomplangnya antara pemain yang berasal dari ini dan pemain yang berasal dari ini. Pemain yang sudah sejak dini mendapatkan dasar-dasar sepak bola profesional dengan para pemain yang sejak dini mendapatkan dasar-dasar permainan yang belum profesional. Bukan ngomong saya itu SSB di Indonesia jelek, enggak, bagus semuanya, akan tetapi ya pasti adalah perbandingan-perbandingan dari sepak bola maju dengan sepak bola yang sedang berkembang. Jadi ya kita harus realistis dong. Rano Karno menyampaikan, sampai kapan kita akan menaturalisasi? Loh, sampai kapanpun, kita loh udah diberi kesempatan 79 tahun. Kak suwe lah iki Sintayong musik 5 tahun kurung jangkep, tapi sudah kayak gini, luar biasa. Kita harus mengapresiasi itu. Kalau selalu bicara sampai kapan, lah udah 79 tahun loh diberi kesempatan para pemain-pemain yang berasal dari SSB lokal, berasal dari liga lokal, berasal dari pendidikan grassroots yang diberikan oleh PSSI. Ya faktanya, kalau terus menerus melulu standar kita adalah AFF, ketika standar AFF itu kita juara adalah sebuah keberhasilan yang nomor 1, nomor wahid, ya wes Rek, gak usah melu Piala Dunia pisan, mending gak usah ikut kualifikasi Piala Dunia, gak usah ikut, ada ini gak usah ikut, udah fokus ke AFF aja. Waduh, caranya kok ya kapan berkembangnya Rek. Sekarang kita lihat perubahan secara keseluruhan dari pemain dan juga supporter. Ketika kita berbicara supporter, Indonesia, orang Indonesia itu yang menguasai supporter di seluruh dunia. Iya gak? Iya. Contoh nih, ketika Piala Dunia, ketika Argentina main, supporter Indonesia berapa ribu? Oke, banyak banget. Ketika Brasil main, supporter dari Indonesia dukung Brasil berapa ribu. Ketika Inggris, ketika Italia, ketika Prancis, ketika Jerman mereka bermain, supporternya itu jutaan loh dari Indonesia. Tapi yang lebih keren saat ini, supporter Indonesia lebih membanggakan negaranya sendiri. Kenapa? Ya karena permainan itu tadi, bos. Permainan yang indah dan mampu bersaing dengan para tim-tim besar raksasa dunia. Kalau dulu kita bangga menggunakan jersey negara orang, saat ini kita sangat bangga menggunakan jersey negara sendiri. Tapi jujur kalau dari dulu aku memang gak pernah sengefannya, sesukanya aku dengan negara lain, aku gak pernah beli untuk jerseynya. Yang paling sering saya beli adalah jersey klub Indonesia lagi, kemudian timnas. Belum pernah aku beli jersey luar negeri. Sekarang orang-orang yang ada di luar negeri sana berlomba-lomba untuk mencari berita, mencari informasi tentang tim nasional Indonesia. Dan mereka pun menggunakan jersey Indonesia. Ngeri kan? Hari ini aku gak pakai jersey, tak laundrykno sih umbah-umbah ini mau gerimis tak laundrykno. Jerseyku papat tim nasional Indonesia. Mills ya ono, Erspo ya ono, tapi KW kabeh. Yang penting gini, untuk orang-orang politik, please lah, kalian di politik aja fokus lah. Kalian mau ngancurin lawan politikmu, kalian mau menjegal lawan politikmu, kalian pengen membuat argumen-argumen bagaimana cara menggombosi lawan politikmu, silahkan, los. Tapi jangan masuk lagi ke ranah sepak bola, apalagi muncul akamsi itu. Apakah ini nanti akan mengganggu mental pemain timnas kita? Ya mungkin bisa iya, bisa enggak, tapi saya yakin dengan kekuatan besar tim nasional Indonesia dari segi supporternya, saya kira tim nasional Indonesia saat ini nggak akan terpengaruh. Karena apa? Kemungkinan besar jika ada 80.000 manusia yang mendukung tim nasional Indonesia, mungkin hanya sekitar 20 orang yang nggak mendukung. Jadi untuk tim nasional Indonesia, JITSES, sang kapten dan kawan-kawan tetap fokus untuk tim nasional Indonesia. Abaikan para cecunguk-cecunguk yang pengen
nyocokin sepak bola Indonesia menjadi lebih baik pada jalurnya, cuekin aja. Fokus, yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.